Sudah start lagi. Halo semuanya, welcome di live kita pada malam hari ini. Seperti biasa jam 7 kita kumpul bareng buat sharing-sharing. Welcome buat semua teman-teman. Ya, ada Kak Uti sudah masuk, Kak Kamelia, halo welcome. Kak Memel juga sudah datang. Halo, welcome semuanya. Kak Feni, halo. Malam semuanya. Welcome semuanya, kita seru-seruan bareng seperti biasa. Ya, 10 sampai 15 menit charge. Oh, bukan 10 ya. 15 sampai 20 menit. Kemarin sampai 30 menit, 40 menit. Ya, cuman aku usahain pendek ya. Pengennya sih 15-20. Cuma kadang-kadang materinya seru, hot. Jadi asik gitu ya. Semakin banyak interaksi, teman-teman banyak yang kasih respons juga. Jadi kadang bikin kita jadi lebih intens gitu ngebahas satu topik ya. Kadang lupa waktu gitu ya. Ada yang bilang kemarin, ditambahin dong kok waktunya. Waduh, jangan, nanti kelamaan ya. Kita pendek-pendek aja, yang penting rutin gitu ya. Ibarat sehari satu kali gitu. Anda bayangin kalau Anda rutin 365 hari, ada 365 hal baru dalam diri Anda. 365 hal yang terbuang juga kalau misalkan kita setiap kali ketemu ada yang kita lepaskan gitu ya. Jadi semakin hari semakin happy, semakin seru, semakin asik lagi hidupnya. Kemarin juga ada yang sharing sama saya, katanya wah lebih sabar lagi, tadinya gampang panasan gitu ya, dikit-dikit mudah meledak, mudah marah, tapi sekarang udah lebih tenang. Nah, itu juga efek-efek yang bisa kita rasakan sehari-hari ya. Jadi kalau misalkan kita semakin sering kita ngelepasin sudut pandang yang bermasalah di dalam diri kita, itu hidup kita akan makin lebih ringan gitu. Keseharian kita jadi lebih enak, lebih santai gitu ya. Wah, di aku nggak ada suaranya. Apa yang lain juga ngalamin hal yang sama, kayak Kak Evia nggak bisa dengar suaranya. Halo Kak Yunita, halo welcome. Ada Bro Dewan juga, Kak Eliana, ya Kak Evia, ya Kak Desi, Kak Nur Kasih, sudah welcome semua ya, udah pada datang. Kak Elin, wah terima kasih buat yang selama ini selalu rutin untuk ikut sama-sama seru-seruan ya. Semua acara ini ya jadi seru, jadi semakin asik karena kontribusi dari teman-teman semuanya. Senang banget karena semuanya ikut berkontribut selama ini, dan saya yakin sekali semakin hari akan semakin seru lagi. Ya, dan doaku bukan hanya kita aja, tapi juga orang-orang di sekeliling bisa ikut ngerasain dampaknya. Ya, saya juga mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang merasain manfaat, ya saya senang banget kemarin ada yang share-share juga di wallnya mereka gitu ya, di storiesnya gitu ya, itu juga membantu juga ya. Jadi setiap hari kita bisa belajar sesuatu yang baru dan seru-seruan sama-sama. Kak Utari, wah nggak pernah bosan pantengin koreo. Wah, makasih. Semoga setiap hari makin seru. Malam Kak Handa, malam juga Kak Desi, halo Kak Eliana. Ya, welcome semua yang baru mampir juga ya. Hopefully bisa pada semuanya bagus koneksinya supaya bisa sama-sama seru-seruan. Ada Bro Faisal juga. Ya, ada Cirina juga. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tema yang cukup menarik ya, yaitu tentang kenapa orang sial biasanya dan gimana caranya supaya kita nggak kena istilahnya masuk ke dalam pola yang sama. Jadi penting banget buat dalam hidup kita juga menyadari satu dua hal yang kadang-kadang kita kan lakukan tanpa kita sadarin dan kita nggak ngerti gitu ya, kita nggak tahu. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu banget kita untuk pahamin, sehingga kalau kita bisa mencegah gitu ya, supaya nggak kejadian hal-hal yang negatif itu dalam hidup kita. Ibaratnya kalau bisa mencegah lebih baik daripada mengobati, pepatahnya mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan biar nggak sial duluan, ya kita tahu indikatornya yang bikin sial itu apa aja, jadi kita bisa hindari gitu ya. Itu jadi tema yang juga seru. Halo Kak Putri, welcome. Ya, Kak Rika, selamat datang. Ya, tiap hari lepasin aja, yes, betul banget. Hadir kata Cirina. Halo, welcome Ci. Terus ada Kak Elin, malam Teh Lela. Oh, ada Teh Lela juga. Oh, ada Kak Lila juga. Siap belajar lagi, siap, mantap. Oke, dari Taiwan juga ikut hadir. Wah, seru-seruan sama-sama ya. Kita asik-asikan aja, ngobrol-ngobrol sehari-hari seperti biasa. Oke, jadi kesialan itu biasa yang disebut dengan hal-hal yang tidak terduga, yang negatif, yang kita tidak inginkan. Biasanya didefinisikan seperti itu ya. Kalau misalkan menurut Kamus Bahasa Indonesia mungkin definisinya lain lagi, tapi ini definisi yang energi yang gampang kita rasain aja ya. Mungkin dalam kehidupan ada orang yang kayak sial ya, dan sialnya ini ada berbagai macam jenis ya, nanti kita akan bahas ya. Biasa ada yang kayak sialnya sesekali doang ya, kayak
kayak nggak selalu sial orangnya, cuma kadang-kadang dia bisa sial gitu. Dan kadang-kadang ada yang sialnya sekalinya sial itu kayak luar biasa sialnya gitu ya. Jadi yang sial yang ekstrim. Nah, kenapa sial yang ekstrim bisa terjadi nanti kita bahas. Terus juga ada lagi sial yang tipenya sial seharian. Ya, jadi kalau misalkan sial sepanjang hari dia sial. Ya. Jadi kalau misalkan udah hari sialnya dia biasanya kabur ya, karena kalau misalkan udah sial dia akan sial seharian gitu ya. Halo dari bro, ini gua gak tahu bro yang mana nih, Rembrandt Studio ya. Karena ada dua ownernya Rembrandt Studio. Thank you banget kalau misalkan teman-teman fotonya, saya tuh foto di sana kemarin ya, bagus banget. Thank you. Dan terus udah gitu juga kalau ada juga yang orangnya sialnya seumur hidup ya, kayaknya tuh nggak ada obatnya, sial dulu gitu, lakuin apa aja tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, kayaknya udah dicobain berbagai cara tapi nggak pernah bisa berhasil. Nah jadi kenapa sialnya ada level-levelnya, mungkin juga ada yang belum teridentifikasi sama saya, yang mungkin diidentifikasikan sama orang lain, tapi saya akan ngeberesin yang memang beberapa sial yang saya perhatikan dari kesehariannya orang-orang. Wah, ada Cici Lisaci, halo Cici, welcome ya, jadi seru. Kak Dia juga akhirnya bergabung. Yes Jos, selamat bergabung. Kak Rahmi, welcome. Ya ada Kak Ratna juga, selamat datang semuanya. Oke ya, nah jadi bicara tentang kesialan, ya kita kalau ngelihat yang sial yang sesekali ya, biasa kalau yang sesekali itu ada yang sialnya sial kecil, misalnya kayak orang yang kayak kesenggol misalkan, atau jatuh, atau misalkan kejeduk, ya itu sial-sial yang kecil-kecil. Nah itu mungkin kita nggak terlalu ngebahas ke yang arah sana. Tapi ada juga yang orang yang mempercayai yang datang sial yang besar. Nah kenapa datang kesialan yang besar? Yang ini sialnya sifatnya jarang, tapi tiba-tiba bisa datang. Nah itu biasanya sialnya itu yang tanpa dia sadari punya energi di dalam dirinya sendiri, jadi nyangkut. Misalnya contohnya nih ya, kalau sial yang besar tapi jangka panjang. Ya, misalnya contoh ada seorang sahabat saya yang diramalkan. Ya dia bilang gini, kamu tuh nggak nanti suatu saat nanti akan pasangan suamimu tuh punya istri dua katanya. Ya, terus apa yang terjadi? Dia langsung panik, stres, tertekan. Waduh, kalau suamiku punya istri dua bagaimana ini gitu ya. Nah jadi dia sedih banget karena dia dari kalangan keluarga Chinese gitu ya, yang biasanya memang mereka kan satu pasangan gitu. Nah mulai saat itu dia jadi khawatir banget, jadi cemas banget, jadi takut sekali kalau suatu saat nanti suaminya akan punya istri dua. Nah kemalangannya ini ya itu kayak bom waktu yang kayak ditanamkan. Jadi begitu cetut dia langsung energetically nyangkut gitu. Waduh, nanti suamiku punya istri dua, bagaimana ini? Langsung panik, langsung stres. Apa yang terjadi? Kesehariannya jadi ketakutan. Ya, sampai suaminya bilang, aduh nih istri gue ketakutan banget sih, apa aja gue diciduk, gue diomelin, gue diiniin, terus kayak dicurigain terus, kemana-mana diteleponin. Waduh pusing gue bro, kata dia, padahal gue mah gak ada niat sama sekali buat selingkuh, kata dia gitu. Terus lama-lama gue sebel, gue selingkuh juga nih, kata dia gitu. Nah lo gitu kan. Nah jadi hal yang seperti ini teman-teman kadang-kadang nggak sengaja ketanam di bawah sadar seseorang, nyangkut gitu ya, dibawa lama, terus kelihatannya ada kesialan yang muncul jedut gitu ya, padahal ternyata itu kesialan yang tertanam dari semenjak dia mulai ada ramalan itu. Nah itu bisa jadi, nah ramalan ini bisa menimbulkan kesialan yang seperti itu kalau misalkan ramalannya sial. Kalau ramalannya bagus ya syukur gitu ya. Atau misalkan diramalkan, wah ini emang udah tulang miskin, gak bakalan bisa sukses ya, hidupnya susah, apalagi show-nya begitu misalkan ya, show kura-kura ya katanya. Nah jadi show kura-kura ini, wah pokoknya gak bisa sukses deh, sial katanya, cuman ngumpet doang di dalam tempurung gitu ya. Nah akhirnya jadi kayak dia merasa, wah ternyata show saya bukan show yang bagus ya, jadi kayak nyangkut di bawah sadarnya dia, akhirnya mendatangkan ya kesialan-kesialan berikutnya. Karena apa? Semua kesialan-kesialan yang sifatnya dari ramalan itu adalah sesuatu yang orang percayai. Kalau dia yakini, dia percayai. Kalau di neurosemantics itu disebutnya self-fulfilling prophecy, atau ramalan yang kita wujudkan sendiri.
Karena itu jadi sebuah program yang tertanam di bawah sadar kita, ada energetik energinya, dan itu nyangkut dan nggak kelepaskan. Ya, saya nggak tahu apakah di antara Anda ada yang punya problem dengan ramalan ataupun apapun yang pernah di-sharingkan kepada Anda. Kapanpun Anda pernah mempelajari, percaya, meyakini semua hal yang terkait dengan ramalan, ya, dari segala dimensi ruang dan waktu kehidupan Anda, baik di masa sekarang ataupun di masa lalu, di mana Anda pernah mempercayai ramalan-ramalan apapun tentang kehidupan Anda yang negatif, apapun yang mereka katakan terhadap Anda, sehingga Anda tidak mencipta hidup Anda, sehingga Anda terus terkungkung di dalamnya dan terkunci di dalam bawah sadar Anda. Kapanpun Anda memiliki program ini dalam kehidupan Anda, semua terkait dengan hal energi yang tersimpan di dalamnya, semuanya diterima, pesannya diambil dan semuanya dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Oke, dan kapanpun Anda pernah diramal bagus, diramal positif, dan seolah-olah Anda pasti akan sukses, dan karena Anda yakini banget, terus Anda malah nggak melakukan apa-apa, karena santai-santai aja pasti bisa sukses. Kapanpun Anda bergerak dari program ini, kecuali Anda memang merasa Anda sukses, diramalkan sukses, dan Anda bekerja terus tanpa ada masalah, itu nggak usah. Khusus Anda aja yang ketika merasa diri Anda pernah diramalkan bahwa Anda akan menjadi pribadi yang sukses banget, dan Anda merasa, ya sudah, kerja nggak kerja juga saya pasti sukses kok, dan Anda jadi kayak malah nggak melakukan apa-apa dan berhenti untuk berkreasi. Kapanpun kalau ada ramalan yang positif membuat Anda tidak berkreasi dalam kehidupan Anda, jikalau itu ada, semua hal terkait dengan hal ini diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Oke. So, itu salah satunya tentang ramalan. Kapanpun Anda mempercayai ramalan, horoskop, ramalan shio, atau apapun yang selain yang lain-lain yang terkait dengan hal ini, ya, entah primbon, entah apapun yang pernah diceritakan orang lain terhadap Anda yang sifatnya mungkin negatif mempengaruhi kehidupan Anda selama ini, baik disadari ataupun tidak disadari, tersembunyi ataupun terlihat nyata, semuanya saya akan diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Oke, toh nggak ada orang kanan kiri, ya cobain aja. Kalau misalkan saya bilang tarik nafas, tahan, lepaskan aja ya, dibuang-buangin gitu ya. Siapa tahu ada yang nyangkut terus kebuang, kan jadi hidup Anda lebih ringan gitu ya. Karena kalau nggak nyangkut itu berat banget ya kan. Kapanpun ramalan lucu-lucuan teman Anda, misalkan ada kenalan atau teman yang melakukan ramalan apapun, kapanpun Anda mempercayai ramalan garisan tangan, ramalan kartu, ramalan bintang, apapun yang pernah ada dan Anda pelajari selama ini dalam hidup Anda, semua diterima, pesan diambil dan lepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kapanpun Anda mempercayai semua suntikan pemahaman yang ditanamkan, nah ini salah satu mindset konslet ya, oleh orang tua Anda tentang kesuksesan, tentang keberhasilan. Kapanpun mereka mengatakan, kapan sih kamu berhasil, tuh kan susah atau apa segala macam yang mempengaruhi Anda. Semua energi yang tersimpan di dalamnya, doktrinasi yang diberikan oleh orang tua Anda yang membuat rezeki Anda jadi mungkin terganggu karena pemikiran-pemikiran yang ditanamkan oleh mereka yang selama ini tidak men-serve Anda atau melayani Anda dengan baik. Semua hal terkait dengan hal ini diterima, pesannya diambil dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Ya, kalau sial seharian itu biasanya kalau orang percaya bahwa hari sial itu ada, ya, ada keyakinan tertentu yang mempercayai hari sial. Ya, ini Bro Dewan barusan cerita. Kepercayaan akan hari tertentu akan mengalami hari sial, lalu di hari lainnya beruntung. Apakah perlu dilepaskan? Yang sialnya dilepaskan aja. Hari beruntung juga sebenarnya perlu Anda lepaskan. Kenapa? Kalau Anda mengandalkan hari beruntung, seolah-olah hari lain tidak membawa keberuntungan bagi Anda. Jadi, kapanpun Anda memiliki sebuah program di bawah sadar Anda terkait dengan keberuntungan, baik di dalam hari Anda, hari yang beruntung, konsep keberuntungan itu datang hanya di hari-hari tertentu, atau ada hari sial, konsep hari sial atau hari keberuntungan dalam hidup Anda, semuanya terkait dengan hal ini, semua energi yang terkunci di dalamnya. Sadari kalau semua Anda miliki ini semua selama ini dalam diri Anda, cukup diterima, disadari, dan semuanya lepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kapanpun Anda tidak mengizinkan diri Anda untuk memiliki kemampuan kapasitas sempurna untuk Anda mencipta dan juga menyadari bahwa Tuhan bersama dengan Anda, dan rezeki berkat kelimpahan Anda bisa kreasikan sendiri, karena ketika Anda melakukan perubahan dalam hidup Anda, Tuhan ikut campur turun tangan dalam mengubahkan kehidupan Anda, dan juga karena Tuhan mengubah keadaan suatu kaum saat mereka mengubah keadaannya sendiri.
Kapanpun Anda bergerak dari sebuah keharusan mengandalkan faktor eksternal lainnya seperti hari yang bagus ataupun hal-hal lainnya, sehingga Anda mempercayai bahwa seolah-olah Anda tidak memiliki kemampuan untuk mencipta bersama dengan Tuhan, co-creating bersama-sama. Kapanpun ada pemahaman hal ini, energi apapun yang tersimpan di dalamnya, semua terkait dengan hal ini diterima, pesannya diambil dan dilepaskan. Tarik nafas dan lepaskan. Bagaimana dengan mimpi kok? Kadang saya dapat pesan lewat mimpi. Saya mimpi makan buah-buahan, besoknya dapat rezeki. Nah, mimpi itu kalau yang bagus nggak apa-apa, syukur ya. Tapi jangan sampai mimpi yang negatif ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau Anda mengandalkan mimpi, berarti Anda mengandalkan faktor lain di luar dari diri Anda, seolah-olah bukan kontrolnya Anda. Karena mimpi itu kan random ya. Jadi kayaknya rezeki-rezeki Anda hanya bisa dihadirkan dari hal-hal yang tidak terduga-duga ataupun yang random banget. Bagaimana kalau rezeki dan berkat itu sebenarnya bisa Anda ciptakan sendiri dengan sebuah keyakinan utuh bahwa Tuhan Maha Pemberi, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan juga Anda layak untuk selalu dititipkan sama Dia, apapun itu. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda menyadari hal ini, menerima menjadi, menggunakan semua informasi ini dengan kebijaksanaan dan semua diterima, pesannya diambil dan lepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Setiap apa yang aku takutin terjadi, pasti suka kejadian. Jadi kadang suka agak takut. Wah, kalau gitu boleh takut kaya kak, biar segera kaya. Karena yang ditakutkan kejadian gitu ya. Yes, ketika kita menakutkan sesuatu, takut itu ada energinya tersimpan di bawah sadar kita. Energinya itu konten banget, apalagi kalau intensitas takutnya sangat tinggi. Sehingga akhirnya kita jadi takut, karena takut kita memperhatikan ke sana terus. Aduh, takut begini, takut begini, takut begini, takut begini. Ibaratnya takut jatuh, takut jatuh, takut jatuh, takut jatuh. Akhirnya jadi jatuh beneran. Ya, jadi rasa takutnya yang perlu dilepaskan sehingga Anda tidak perlu menyimpan rasa takutnya. Jadi Anda bisa tetap tenang dan happy. Kalau di Javu ada banyak penjelasannya, tapi nanti aja ya kita bahasnya. Oke. Jadi tadi sial sesekali ya. Kalau yang besar itu biasanya karena nyangkut ya, energetik. Terus misalkan kita meyakini sesuatu bisa terjadi. Misal contoh ya, ketika lagi latihan bela diri ya, latihan bela diri, biasanya gurunya sering misalkan pukul gitu ya, dari sebelah sini, pukul dari sebelah sini, tangkis sebelah sini, dia ngajarin misalnya. Terus habis itu setiap kali diajarin kayak gitu, dia selalu ngomong gini, pokoknya nanti kalau ada yang tusuk kamu dari sebelah sini ya, kamu harus menghindarnya seperti ini. Jadi kalau ada yang nusuk kita dari samping sini, kita harus menghindarnya begini ya. Nah, ketika dia ngomong kalau ada yang nusuk kita, kalau ada yang nusuk, 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 kalau ada yang nusuk. Anda tahu setiap hari didoktrinasi gitu, kepala kita mulai terlatih. Karena kayak program yang ditanamkan. Kalau ada yang nusuk kita dari sini, jadi besok-besok ada yang nusuk kita dari situ, ya bahaya banget. Jadi hati-hati. Sesuatu yang kalau dipercayain berulang dan dilatih jadi refleks, apalagi gitu ya. Seolah-olah memang suatu saat hal itu akan terjadi karena dipersiapkan. Ya, contohnya juga ada orang yang mempersiapkan, sahabat saya mempersiapkan kalau nanti papa saya sakit keras, saya mempersiapkan beli rumah untuk untuk dijual supaya nanti bisa buat bayar papa saya kalau sakit. Ya, secara nggak langsung dia sudah mempersiapkan untuk kalau misalkan suatu saat nanti papanya akan sakit. Ya, jadi terus Pak, kalau gitu kita jangan pernah sedia payung dong sebelum hujan gitu ya. Nggak, Pak, hujan itu urusan lain, sakit urusan lain. Jadi ada gak yang seumur hidup mereka sehat-sehat aja? Ada juga ya, sampai meninggal. Nggak ada yang sakit sampai sakit keras. Banyak juga orang yang kayak gitu meninggal dengan natural. Contoh misalkan kayak Haji Mas Said gitu ya, tiba-tiba meninggal, ya itu natural gitu misalnya ya. Atau kemarin yang Ashraf Sinclair ya, tiba-tiba meninggal. Itu misalkan emang dia natural aja, jadi nggak ada sakitnya dulu panjang apa gitu ya. Bukan natural sih sebenarnya, kayak sakit jantung kan kalau dia ya, cuman ya kayak gitu aja misalkan langsung udah selesai. Orang bilang biasa dulu angin duduk gitu ya, tiba-tiba udah nggak ada. Nah itu juga sebenarnya sebuah proses. Yang penting dia nggak merasa kalau yang paling menarik adalah saat dia merasa takut gitu ya, papanya nanti sakit, papanya nanti sakit, papanya nanti sakit, papanya nanti sakit, harus sedia rumah. Nah akhirnya jadi seperti itu. Nah saran saya ya jangan sampai ada seperti itu ketakutan yang sangat berlebihan
ya mendingan beli asuransi aja terus lupakan semuanya gitu ya. Jadi kayak jangan sampai terbebani karena ketakutannya itu yang bikin dia terlalu ekstrim sekali gitu ya. Jadi kalau beli boleh kan, misalkan kayak kalau saya pribadi kan saya juga ada gitu ya. Dulu saya beli waktu saya masih kerja di sana. Terus saya upgrade lagi sama leader saya yang ada gitu ya. Ya itu karena perlu, apalagi zaman sekarang misalkan lagi COVID-19 gitu kan, itu juga sangat penting sekali. Itu juga boleh. Tapi bukan berarti kita beli karena ketakutan kita yang terlalu ekstrim. Beli ya beli aja. Karena supaya ya istilahnya kita ada perlindungan, udah selesai. Tapi bukan untuk digunakan, bukan untuk dipakai, bukan suatu saat nanti kalau misalkan gua mau sakit, gua harus cairkan uang besar. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Ya, jadi itu penting banget untuk kita jangan sampai ada yang nyangkut kayak gitu. Karena sesuatu yang kayak sering diulang-ulang seperti itu tuh, ya apalagi dijadikan refleks ya, kayak yang tadi ditusuk dari sini, tusuk dari sini, akhirnya jadi kayak, makanya mereka kecenderungannya bisa ketemu sama orang-orang yang punya niat jahat. Karena apa? Vibrasi mereka kayak mengenergikan diri mereka supaya ada orang yang jahat yang nusuk mereka dari belakang. Ya karena setiap kali udah didoktrinasi seperti itu, akhirnya benar-benar kejadian. Misalnya banyak rata-rata sahabat saya yang memang belajar secara khusus mempersiapkan diri mereka di jalanan. Mereka ketemunya hal-hal yang tidak terduga di jalanan. Tapi ada yang mereka mempersiapkannya untuk just main-main aja, seru-seruan di dojo gitu ya. Mereka nggak ketemu dengan hal-hal yang di jalanan. Ya, kapanpun mereka mempersiapkan buat sesuatu, ya ternyata itu bisa secara tidak langsung mendatangkan mereka di posisi-posisi seperti itu. Kalau saya pribadi dulu, paling banyak saya ketemu dengan hal-hal yang kayak saya harus nolongin orang. Karena menurut saya menolongin orang itu sesuatu hal yang bermakna buat saya, bisa nolongin orang. Akhirnya saya ketemu sama event-event di mana saya harus nolongin orang. Ya, banyak hal aneh yang tiba-tiba terjadi di depan saya gitu. Yang kayak karena saya senang dan saya bangga ketika saya bisa nolongin orang. Contohnya rumah kebakaran, saya sampai ikutan masuk gitu ya, ngangkatin barang kayak gitu. Terus orang kecelakaan, saya ikut nolongin. Terus ada lagi waktu itu kapal ditutup, oksigennya nggak ada, AC-nya mati, orang udah pada mau pingsan, saya juga yang bantuin. Nolongin orang di pinggir jalan, nolongin anjing mau mati, masuk ke dalam got sayanya buat nyari kayak gitu. Jadi kayak, karena apa? Buat saya menolong itu penting, signifikan. Saya bawa semua energinya untuk saya menolong orang lain. Secara nggak sadar saya memvibrasikan itu semua, sehingga saya selalu dipertemukan dengan hal-hal yang membutuhkan pertolongan saya. Karena apa? Ya gaya superhero-nya yang dikuatkan justru itu energinya. Nah itu yang pertama kali ketika saya ngelepasin itu semua, saya baru menyadari akhirnya saya nggak ketemu lagi hal-hal seperti itu. Ya saya nolongin orang nggak nolongin, tapi yang sehari-hari aja, yang kayak bantuin mungkin di sesi coaching donasi atau segala macam yang private session sama saya. Atau Anda semua seperti ini, yaitu sebagai ya kesenangan saya gitu yang saya lakukan. Tapi bukan berarti saya ditempatkan lagi di tempat-tempat di mana saya harus menggunakan istilahnya membahayakan diri saya ataupun jadi menyulitkan saya. Karena apa? Dalam pertolongan biasa kadang-kadang ada pengorbanan. Ya, jadi kayak harus melakukan itu di saat saya sebenarnya nggak perlu melakukan, tapi saya harus melakukan. Karena apa? Saya ditempatkan di situ. Nah, ketika saya melepaskan itu semua, ya saya malah nggak ada yang seperti itu. Saya menolong karena saya mau menolong, memang melakukan aktivitas yang ya seru-seruan aja, bukan yang kayak superhero di film itu loh. Ya, jadi saya harus nolongin biar nggak ketabrak mobil. Aduh kan lucu gitu ya. Saya ada orang di depan saya, mata tiba-tiba cewek bisa digebukin sama ini, saya aduh, nggak nolongin juga susah gitu ya. Jadi kayak ya kondisinya seperti itu. Nah semua terkait dengan hal ini. Kapanpun Anda memiliki energi superiority atau energi untuk Anda menolong orang lain, ya kapanpun Anda selalu bergerak dari keinginan untuk menolong orang lain, sehingga terkadang perlu mengeluarkan hal-hal yang sebenarnya tidak Anda inginkan untuk Anda lakukan, tapi Anda memiliki keharusan karena Anda memiliki energi superioritas yang Anda simpan dalam diri Anda. Kapanpun Anda memiliki hal ini dalam hidup Anda, selama ini pernah ada, semua terkait dengan hal ini diterima, pesannya diambil dan semua dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kaninta ketawa, kayaknya punya banyak pengalaman nih. Mau lepasin kayak gitu, Pak. Ya, jadi sekali lagi, bentar saya catch energinya dulu ya.
Kapanpun menolong orang lain adalah suatu hal yang penting dan signifikan dalam hidup Anda, menjadi sebuah tujuan hidup dan esensi kehidupan. Bahwa hidup semuanya adalah tentang menolong orang lain. Kalau nggak menolong orang lain, untuk apa kita hidup? Hidup untuk nolong diri Anda dulu, keluarga Anda, baru nanti orang lain ya. Kapanpun Anda menempatkan orang lain di tempat pertama, tapi bukan Anda dan kehidupan Anda. Kapanpun Anda lebih memfokuskan orang lain ketimbang diri Anda sendiri. Semua hal terkait dengan hal ini yang tersimpan di dalamnya energi apapun, semuanya diterima, pesannya diambil dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Ya, Oke, lumayan banyak energi yang terlepaskan di sini, kayak rasanya ringan banget. Tambah lagi, kapanpun Anda bergerak dari sebuah keharusan untuk menolong orang lain, bahwa menolong orang lain itu baik dan menjadi nilai utama dalam kehidupan Anda. Kapanpun Anda pernah mempelajari hal ini, dari siapapun, dimanapun, dari segala dimensi, ruang, dan waktu, dari semua kehidupan Anda, yang pernah diajarkan oleh semua sistem edukasi, spiritual, ataupun sistem kebudayaan dalam kehidupan Anda, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Plong banget rasanya kan, Kasih. Yes. Pakai masker oksigen dulu baru bantu orang lain. Iya, yang kemarin saya sempat sampaikan ya. Kalau ada ada pohon baru bertumbuh, daunnya ada 5, jangan diambil 4. Diambil 4, sisa 1 harus bertumbuh daunnya. Batangnya makin besar, daunnya cuma 1, tumbuh lagi, dia paksain ada 5, ambil lagi 4, sisa 1, paksain tumbuh lagi. Akhirnya pohonnya mati. Lebih baik yang pertama pohonnya besarkan dulu, daunnya banyak, ya kasih 1 aman, nggak mempengaruhi, ya kasih 2 aman karena pohonnya udah daunnya lebih banyak. Makin hari makin banyak, makin rimbun, daun yang dikasih bisa makin banyak, bukan hanya ngasih daun, bisa menumbuhkan pohon lagi, bisa menumbuhkan buah lagi, ya sehingga bisa jadi kebun yang besar misalnya pada suatu saat nanti. Nah itu lebih penting. Jadi ketika dari awal Anda seperti sebuah pohon yang Anda selalu bagikan daunnya, ya, dan banyak jumlahnya, Anda cuma sisakan sedikit buat Anda, ya di situ masalahnya muncul. Karena apa? Kita harus besarkan diri sendiri dulu, keluarga kita dulu, baru kita keluar. Jangan sampai terbalik-balik ya. Diri sendiri, keluarga, baru keluar. Ini yang disampaikan sama Pak Ipo Santosa juga. Lingkar pertama adalah lingkar keluarga, lingkar diri, lingkar keluarga, lingkar semesta, lingkar pencipta. Bentar, aku sampai lupa detailnya ya. Lingkar diri sendiri, lingkar keluarga, lingkar sesama. Nah itu yang penting. Diri sendiri, keluarga, sesama, semesta, baru pencipta. Jangan sampai lolos ya, jangan sampai kebablasan ya. Jadi diri sendiri dulu, keluarga sendiri dulu ya. Setiap lepaskan saya merasa ngantuk, yes betul, nggak apa-apa ya, karena ada cas energi yang terbuang, plong, badan terasa ringan, good. Kak Evia dan Kak Elin, awesome. Kak Primarius nih, Kak Via, plong, awesome. Oke, so kapanpun Anda selalu mengutamakan orang lain, bukan mengutamakan diri Anda sendiri ataupun keluarga Anda, ya, dan Anda selalu memilih orang lain di atas segala-galanya, dan semua hal terkait dengan energi yang tersimpan di dalamnya diterima dan dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Selamat malam Kak Yunian deh. Oke, sip, mantap sekali. Oke, ya betul sekali. Diri sendiri, keluarga, sesama, semesta, dan pencipta. Oke ya, jadi itu. Terus yang paling perlu hati-hati adalah rasa bersalah. Ya, itu juga bisa mendatangkan kesialan. Ya, rasa bersalah yang terlalu mendalam terhadap sesuatu kejadian. Ya, kalau ada yang negatif banget gitu ya. Ataupun rasa berdosa. Misalkan Anda pernah berbuat sesuatu yang negatif di dalam hidup Anda di masa lalu, terus Anda menyimpan rasa bersalah atau rasa berdosa, itu bisa connectingnya sama rasa ketidaklayakan. Nah, itu kalau ada tersimpan itu bahaya banget, terutama juga kalau misalkan terkaitnya sama yang ekstrim-ekstrim. Misal contoh ya, ada teman saya yang menggugurkan kandungannya gitu. Terus dia merasa bersalah sekali karena pernah menggugurkan. Ya, dan itu ekstrim, energinya kenceng banget dan kebawa-bawa terus kayak gitu. Nah, jadi itu yang perlu banget dilepaskan, karena jangan sampai ada rasa bersalah yang mendalam yang nggak bisa kelepasan. Nah, kebiasaan kayak gitu perlu session yang lebih intens sih.
Ya mungkin kalau di sini bisa membantu, tapi kalau misalkan memang ada yang kondisi seperti itu mungkin butuh buat dilepasin benar-benar gitu ya. Nah jadi kepikiran gimana cara bayar utang ortu tapi kita juga belum sanggup. Nggak apa-apa, itu hutang orang tua adalah karena hasil karya mereka sendiri. Jangan kita jadikan beban buat kita. Kalau kita pengen dan mau, boleh. Tapi jangan kita jadikan beban. Seolah-olah kalau kita belum sanggup, kita bukan anak yang baik. Nah itu juga rasa bersalah misalkan. Nah itu contoh ya. Oke, kapanpun Anda memiliki semua rasa bersalah yang ada dalam diri Anda terkait dengan hal ini, kapanpun dimanapun dari segala dimensi, ruang dan waktu kehidupan Anda, semua rasa bersalah ini silakan semuanya diterima, pesannya diambil dan semuanya dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kapanpun rasa bersalah mempengaruhi rezeki dan berkat Anda, kelimpahan dalam kehidupan Anda, mempengaruhi energi tubuh fisik Anda, semuanya. Kapanpun pernah ada rasa bersalah di masa lalu yang pernah Anda buat, yang mungkin Anda sesali seumur hidup Anda, dan Anda tidak pernah menceritakannya kepada siapapun juga, semua rasa bersalah ini yang pernah ada, semua energi yang terlibat di dalamnya, semua yang mengunci, yang menghalangi Anda melepaskannya, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, keterkaitan, semua kalimat, ucapan, semua keputusan, semua belenggu, semua pengharapan, semua pembenaran, kuncian, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Dan semua energi rasa bersalah apapun yang pernah ada dalam diri Anda yang tercipta dari segala dimensi ruang dan waktu kehidupan Anda, semua diterima, pesannya diambil dan semua dilepaskan dari dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kok bisa sesak? Kok sesak kalau ada yang mengunci? Ya biasanya energinya kuat, ekstrim gitu ya. Jadi nyangkut ya, Kak Feni ya. Udah lebih plong kok, Kak Uus. Awesome. Lumayan plong Kak Dia. Jos, Kak Trika. Lumayan plong ya, yes. Oke, itu. Terus apa lagi ya? Bentar saya cek, ada catatan saya. Tadi saya udah nyatet sedikit. Saya ada yang saya diramalkan sih. Oke, kayaknya udah ya. Oh iya, satu lagi, hati-hati. Karena ini juga yang kepikiran, nanti kalau ada lagi tambahan kapan mungkin saya bisa tambahin lagi, karena ini sebenarnya tema yang banyak juga. Perlu hati-hati dalam kita menceritakan kisah kita, misalkan terutama kisah yang negatif atau yang sial. Ya, jangan pernah yang sial ini kita tuliskan misalkan di media sosial ya. Hati-hati, bisa sial di media sosial. Kenapa? Karena ketika Anda misalkan menceritakan, ya contoh waktu dulu ya, ada yang kisah pelakor, ibu siapa sih namanya tuh? Aku lupa, Ibu Dendi ya, itu terkenal banget tuh, beken banget. Ibu Dendi yang memperogoki suaminya main gila sama wanita lain, terus dia samperin, habis itu dilemparin pakai duit gitu ya, cepluk gitu ya. Nah itu ketika case seperti itu ya, terus dituliskan ya di internet, terus habis itu tersebar kemana-mana. Semua orang langsung jadi tahu, oh Ibu Dendi ini yang orangnya sial, lagi suaminya diambil orang. Sial, suaminya diambil orang. Sial, terus ada lagi yang baca, sial, suaminya diambil orang. Ada lagi yang baca, sial, diambil orang suaminya. Sial, suaminya diambil orang. Sial, suaminya diambil orang. Sial, suaminya diambil orang. Sial, suaminya diambil orang. Ada kasus pelakor di hidupnya, pelakor di hidupnya, pelakor di hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Jadi ada banyak vibrasi energi dari banyak orang. Ya suddenly terkonfirmasi bersama-sama. Oh, ini orang sial dalam hidupnya. Karena banyak yang kejadian seperti itu misalnya. Nah, nyangkut tuh di bawah sadarnya. Ya, ketika nyangkut di bawah sadarnya, yang terjadi adalah ya jadi sial terus energinya karena dikontribusikan rame-rame gitu ya. Nah, itu juga hati-hati. Jadi kalau misalkan ada hal yang negatif yang Anda tidak suka di dalam hidup Anda, jangan Anda tuliskan ya di media sosial Anda. Wah, ini jadi heavy banget, berat rasanya. Nah, ini kapanpun ada seperti itu. Ketika Anda curhat cerita kepada orang lain, itu juga kadang-kadang jadi kisahnya Anda itu ketika mereka percaya dan terkonfirmasi, itu jadi energi yang kuat di dalam kehidupan Anda. Kapanpun Anda pernah punya hal ini, melakukan kondisi ini, menceritakan kepada siapapun tentang kisah Anda, hidup Anda kepada banyak orang di luar sana, sehingga banyak orang berkontribusi energi terhadap kehidupan Anda tanpa Anda sadari,
Semua terkait dengan hal ini, semuanya kekhawatiran mereka ini juga expand sedikit energinya keluar dari dalam tubuh fisik Anda. Ya, kayak bayangin aja ada energi gitu. Semua terkait dengan hal ini yang pernah Anda sebarkan, Anda cabut, lepaskan dari dalam diri mereka. Anggap saja energi akan terurai. Oke ya, saya bantu semuanya. Rasain semua energi mereka, semua catch energinya. Lalu Anda lepaskan semuanya. Tarik nafas semua. Tahan dan lepaskan. Kapanpun ada orang yang berkontribusi energi terhadap kehidupan Anda sehingga mempengaruhi diri Anda ataupun orang di sekeliling Anda dan mempengaruhi kehidupan Anda karena pernah Anda tuliskan atau mereka membacanya dan juga berkontribusi secara energi ataupun mereka pernah mendengarnya dari cerita Anda, kisah Anda, sehingga ada kontribusi energi apapun dari mereka terhadap Anda dan kehidupan Anda. Semua terkait dengan hal ini diterima, pesannya diambil dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan dan lepaskan. Kalau hal yang baik, boleh gak kita share di medsos? Boleh ya teman-teman ya. Supaya apa? Lebih banyak orang yang berkontribusi energi positif juga. Ya, dan melipat gandakan juga energi positif yang Anda miliki. Ya, orang akan ada yang menilai baik, positif, dan negatif. Kalau misalkan Anda sukses, ya misalkan ada juga yang akan ngelihat, wah iri, sirik, udah dasar nih orang kaya sombong, gak apa-apa. Minimal pas dia ngomong orang kaya sombong, depannya tuh orang kaya. Dia melabel diri Anda orang kaya dan mensolidifikasi diri Anda semakin kaya, semakin hari semakin kaya, semakin sukses. Walaupun orang kaya sombong, sombongnya kan bukan punya kita. Ya, itu pemahaman dia. Tapi kita udah didoktrinasi, didukunin dulu sama dia ya, seolah-olah kita orang kaya. Amin. Terima kasih ya. Ya itu malah berkontribusi energi yang positif juga ya, bagus seperti itu. Tapi sebenarnya ya kalau kita bahas lagi energi nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif, katanya seperti itu ya. Tapi mana yang mau kita percaya ya, mana yang bekerja buat Anda, saya yakin Anda selama ini mempercayai itu, jadi dipakai aja dulu yang itu ya. Oke, berarti lebih baik selalu memperlihatkan kebaikan dan kebahagiaan. Yes, betul sekali. Ya, share yang baik-baik, yang positif-positif, yang bahagia-bahagia. Kalau ada rasa kesal, kecewa, gimana kok lepasin aja, jangan disimpan, ya di bawah happy. Buat semua Anda yang masih ada rasa yang nggak enak tadi, yang heavy, yang di tubuh fisik Anda mungkin nggak nyaman. Semua reaksi fisik apapun yang ada di dalam diri Anda, perhatikan semua reaksi fisik yang ada. Ya rasa sesak, rasa nggak enak, rasa apa. Tanyakan kepada mereka pesan apa yang disampaikan semua rasa ini. Ya, ada yang cenut-cenut di antara alis. Oke, rasa apa ini dan apa yang ingin disampaikan? Saya terima semua rasa ini. Terima kasih ya. Maafkan aku, ampuni aku mengasihimu. Terima kasih. Dan semuanya aku lepaskan dari dalam diriku. Tarik nafas. Tahan dan lepaskan. Kalau lagi sakit, upload di medsos untuk didoakan gimana kok. Kalau saya biasanya lagi sakit, saya nggak akan sharing apa-apa. Ya, karena malah jadi biasa ada yang orang akan ngasihanin ya, kasihan ya dia sakit, kasihan dia sakit, kasihan ya dia sakit, kasihan ya dia sakit, akhirnya energinya akan kontribusi makin sakit ya. Jadi kasihan dia sakit malah bukannya membantu penyembuhan lebih cepat sih. Jadi lebih banyak munculnya rasa kasihannya daripada orang ngedoain. Biasa doainnya kayak cuma kata-kata doang. Jadi bukan doa yang bermakna. Semoga lekas sembuh ya, tapi ngomongnya tuh kayak nggak ada rasanya, jadi kayak cuma semoga lekas sembuh kayak gitu, jadi kayak nggak didoain bener-bener gitu ya. Nah itu juga nggak ini juga, jadi lebih baik sih menurutku daripada kita yang mungkin lebih berasa ya daripada mereka mendoakan, itu lebih ke kasihan ya, aduh si ini sakit lu gitu ya, malah menebarkan kadang-kadang ketakutan ke mereka juga. Misalnya COVID, waduh gimana nanti kalau kena COVID ya, kalau aku kena COVID gimana, malah mereka yang jadi panik sendiri. Nah lebih baik kalau sakit jangan diupload di medsos juga ya, kayak gitu. Kalau mau minta didoakan mungkin sama orang-orang yang memang pendoa atau apa ya gitu ya, memang kerjaannya itu gitu ya, atau yang kita kenal yang memang mendoakan. Nah itu akan lebih lebih berdampak sih sebenarnya, seperti itu. Kalau hal negatif cepat terjadi, kenapa positif terasa lebih lama? Karena kalau negatif jalan tol, nggak ada kita counternya, nggak ada perlawanannya ya, seperti itu. Buset, anjay Rio. Kacau. Ya jadi kalau misalkan negatif itu cepat terjadi karena negatif itu jalan tol teman-teman. Negatif itu nggak ada yang kalau misalkan kayak saya pengen kaya, terus di bawah sadar ada yang bilang, lu mau kaya, duit aja masih ngutang apa segala macam, gimana lu mau kaya? Nah ini ada yang menghalangi ya.
Tapi kalau misalnya yang negatif, aduh sial ya, sial ya, sial ya, nggak ada yang bantu kayak enggak, kita nggak sial kok, nggak sial gitu, nggak. Tapi biasanya sial ya, iya ya bener ya, sial ya, kenapa ya saya sial mulu. Akhirnya jadi apa, jalan tol ya, ketika jalan tol nyelonong ya udah nubruk gitu ya, konslet. Nah itu yang makanya kenapa kalau yang negatif biasa lebih mudah terjadi, yang positif enggak, karena yang positif kita cancel sendiri, doanya kita yang batalkan sendiri, kita doa Tuhan tolong aku, bantu aku, tapi kita sendiri yang bilang wah nggak bisa, wah ini, wah itu gitu ya, jadi kita yang cancel sendiri doa kita. Nah itu yang perlu kita buang. Wih mantap, ada Bro Edwin, public speakingnya gile, thank you. Terima kasih bro, lama udah nggak kumpul nih kita ya. Thank you buat semuanya. Oke, kurang lebih itu. Udah jam segini ya. Jangan-jangan kita kebablasan lagi nih. 15 menit jadi 40 menit. Saya kabur ah. Ada Koko Conggun lagi. Yang gak enak cukup ya kita yang tahu. Oke, kapanpun dan dimanapun dalam semua kehidupan Anda, dari segala dimensi, ruang dan waktu, Anda pernah mempelajari bahwa apa-apa harus di-sharingkan kepada orang lain, sehingga Anda tidak punya kontrol dan kendali atas diri Anda sendiri untuk tidak membagikan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan. Kapanpun semua terkait dengan hal ini, semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan di dalam diri Anda. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Kapanpun sosial media jadi tempat Anda untuk bercerita, dan Anda memiliki kebutuhan untuk didoakan oleh orang lain, diperhatikan oleh orang lain, sehingga Anda seringkali bercerita ataupun membagikan cerita-cerita kisah di sekeliling Anda yang termasuk yang negatif, karena Anda menginginkan ini aja deh, energinya kayaknya kurang match. Kapanpun dan dimanapun Anda bergerak dari sebuah energi di mana Anda membutuhkan perhatian orang lain di sekeliling Anda, baik terlihat nyata ataupun tersembunyi, semua yang ada di dalam diri Anda, kapanpun Anda memiliki energi ini dan tersimpan dalam diri Anda sehingga Anda melakukan itu semua, baik disadari ataupun tidak disadari, semua terkait dengan hal ini, energinya semuanya diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Oke, dan semua hal di mana Anda membutuhkan perhatian orang lain di sekeliling Anda, yang Anda pikirkan dapat menyelesaikan masalah Anda, tetapi sesungguhnya malah menambah kontribusi energi yang mensolidifikasi semua hal yang ada di dalam diri Anda dan yang terjadi di sekeliling Anda. Kapanpun Anda tidak bisa melihat hal ini, menyadari, menggunakan semua kebijaksanaan Anda terkait dengan hal ini, semua yang menghalangi Anda untuk bisa melihat semua dengan jelas, kejernihan, semua terkait dengan hal ini diterima, pesannya diambil, dan semua dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Awesome. So thank you, semoga hari ini bisa mendatangkan lebih banyak hal baik dalam kehidupan Anda ya, dan mendatangkan lebih banyak keberkahan. Kalau misalkan ada yang dirasa ekstrim, kayak strong banget, Anda sudah lepaskan berulang kali nggak bisa, mungkin perlu ambil session. Tunggu aja kalau misalkan ada coaching donasi dibuka lagi, silakan masuk. Saya lagi ikut kelasnya Foundation masih sama Ryan T ya di Access Consciousness ya. Itu bantu saya banget gitu ya, karena saya belajar banyak sekali dari sana ya, dan saya beruntung sekali banyak ilmuwan yang luar biasa yang bisa saya akuisisi ya, dari neurosemantics, NLP, hipnoterapi ya, semua terapi-terapi yang ada. Komplit deh saya belajarin semua pokoknya buat bantu-bantu. Semoga Anda dapat sesuatu dan menjadi lebih lega, lebih happy, lebih asik. Jadi ngantuk ya, nanti cas dulu energi Anda, karena biasa emang kalau habis di releasing banyak energi yang nyangkut, itu rasanya kayak ngeblank gitu ya atau apa. Itu hal yang wajar, biasa ya. Minum, kalau misalkan Anda butuh minum, kalau dirasa butuh makanan manis, makan yang manis ya. Terus kalau misalkan butuh yang asin, makan yang asin. Kemana tubuh Anda bergerak, Anda lakuin aja ya, it's okay ya, tapi jangan berlebihan. Oke? Sip, see you again tomorrow di tema-tema lainnya yang lebih seru lagi. Silakan Anda kasih tema-temanya ya, biar fun dan seru-seruan sama-sama. Terima kasih semuanya, thank you Kak Via, thank you Kak Handa, terima kasih semuanya seru-seruan. Thank you Kak Rika, terima kasih Kak Us, Kak Yeni juga thank you, Kak Rina, Kak Vista, semuanya welcome, semuanya Pak Dwi juga. Terima kasih. See you again, Pak Rizky, terima kasih, bye-bye, dadah, see you semuanya. Dah, aku close ya.